Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Friska Julianita, program studi teknologi produksi ternak semester 7. Video kali ini aku akan review sebuah podcast tentang pemasaran dari nama akun YouTube channel Kasih Solusi. Jadi sebelum aku mereview, aku mau cerita dulu ya tentang perjalanan awal bisnis seorang wirausaha yang aku buka di YouTube channel Kasih Solusi tersebut. Jadi, awalnya beliau beberapa kali gagal dalam jualan bubur, es krim, minibar. Tapi saat ini sudah ada 80 cabang. Salah satu bisnisnya yaitu sambal bakar. Sekarang itu udah ada 14 cabang dan 9 baru dibangun. Jadi beliau itu untuk memberitahu masyarakat produk yang beliau jual dengan cara mengendorse seseorang yang terkenal dan memiliki cara pandang atau visioner yang bagus, tetapi agar produk yang dipasarkan tetap berkembang walaupun dengan endorse, tapi jangan pernah pasang muka yang mengendorse karena customer yang datang itu bukan karena si pengendorse, tapi karena memang karena makanan kita yang kita jual itu memang mempunyai kualitas yang bagus. Jadi beliau itu dalam setahun sudah memiliki 14 cabang sambal bakar. Untuk bisa buka cabang dalam setahun harus memiliki profit dan surplus yang bagus. Artinya mendapat keuntungan dan jumlah pendapatan lebih dari jumlah anggaran. Kayak anggaran belanjanya kayak gitu ya. Jadi keuangannya juga harus software, bisa mengatur semua kebutuhan. Jadi harus mengatur keuangan yang baik dan mudah untuk menggabungkan semua keuangan neraca. Jadi tidak hanya kualitas produk, tapi ada beberapa yang harus diperhatikan dalam pemasaran produk. Jadi kali ini aku akan mereview podcast ini itu ada beberapa yang harus diperhatikan dalam pemasaran produk. Yang pertama yaitu lokasi pemasaran. Jadi lokasi pemasarannya itu harus dekat dengan Indomaret, Alfamidi, Alfamart. Pasti banyak orang yang datang membeli kebutuhan di situ dan pasti akan melihat produk kita juga. Yang kedua yaitu perkantoran. Banyak pekerjaan yang pasti di waktu jam makan siang atau istirahat itu lapar. Jadi mereka otomatis akan membeli makanan yang kita jual karena kita menjual makanan ya. Terus kemudian ada apartemen, perumahan. Ini juga menjadi salah satu lokasi yang bagus karena banyak di sana mereka yang akan malas untuk pergi jauh-jauh dari apartemen tersebut. Jadi mereka lebih memilih untuk membeli makanan yang dekat-dekat perumahan atau apartemen itu ya. Kemudian ada waktu dan tempat. Jadi waktu yang tepat dalam menjual produk, dalam manajemen waktu yang tepat. Jadi itu maksudnya seperti waktunya kita buat nih. Misalnya kita buka jam 8 pagi. Tutup jam 10, jangan sampai kita telat. Misalnya kita telat buka jam 9, jam 10. Nah, itu akan mengurangi kualitas dari sebuah warung makan itu kayak gitu. Jadi mereka akan mencari tempat makanan yang lain. Padahal dengan begitu, dengan kita buka lebih awal, jadi konsumen itu merasa oh di sana loh yang tepat waktu kayak gitu. Kemudian ada tempat. Jadi tempat yang bersih, nyaman, itu dapat membuat konsumen bakal balik lagi. Karena aku sendiri itu ya, kalau makan pasti cari tempat yang bersih, yang nyaman, yang utama. Apalagi kalau misalnya sama teman-teman buat nongkrong kayak gitu kan, itu lebih nyaman kalau tempatnya bersih dan nyaman. Kemudian yang ketiga ada harga. Jadi harga yang kita jual itu harus terjangkau, terus dapat menarik konsumen, tapi tetap memiliki kualitas yang bagus. Jadi kayak harganya nih misalnya dari contoh aja ya, contohnya kayak sambal bakar yang
aku dengar di podcast. Jadi itu tuh harganya terjangkau banget. Jadi harganya cuma 15.000. Nah, 15.000 itu udah dapet ayam, udah dapet nasi, terus udah dapet sambel. Nah, itu tuh terjangkau banget untuk di untuk kayak aku kayak gitu, mungkin bagi aku itu terjangkau banget ya. Kemudian harganya juga mempengaruhi uh, keinginan aku tuh membeli lagi kayak gitu loh. Jadi kayak harganya murah nih, beli lagi daripada beli itu kayak gitu. Jadi berdasarkan ketiga hal tersebut dapat menambah kualitas dari sebuah pemasaran produk. Yang sebenarnya produk yang kita jual itu notabene nggak terlalu susah ya didapatnya. Jadi kayak ayam bakar, terus kayak intinya yang kayak bakar, ayam goreng, terus lele goreng, mungkin itu tuh terjangkau banyak banget orang yang jual. Tapi karena kita punya kualitas di dalam produk yang kita jual, itu tuh menjadi salah satu poin tertinggi dalam usaha kita dari usaha-usaha orang lain kayak gitu. Kemudian jadi ketika kita memasarkan produk, jangan pernah seneng kalau kita sold out. Karena itu sebuah kesalahan, padahal kita bisa menjual lebih banyak lagi makanan penghasil. Jadi kita bisa menjual lebih banyak lagi dengan keuntungan yang bisa menghasilkan 2 kali lipat. Caranya yaitu dengan menyetok bahan lebih dari 1 minggu untuk jualan sehari itu, misalnya penjualan 3.000 pieces. Jadi kita harus menyetok itu makanan 1 minggu sebelum kita menjual barangnya kayak gitu. Kalau menurut aku ya, jadi ini tuh sebuah solusi yang sangat bagus untuk kita mau memulai usaha, apalagi sekarang itu produk-produk yang mudah banget didapat, apalagi produk makanan itu banyak banget, misalnya kayak lalapan atau makanan ayam goreng kayak gitu tuh banyak banget orang jual. Tapi dengan kita dengan menurut aku ya, dengan adanya podcast ini, dengan adanya video yang aku tonton ini, itu menambah wawasan aku sebagai seseorang yang awam dalam memulai bisnis kayak gitu.